Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami bersyukur untuk segala berkat kemurahan-Mu. Kembali kami ada lagi saat ini karena anugerah-Mu dan karena rencana-Mu yang baik bagi kami. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu, urapilah kami Roh Kudus supaya kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Dalam Injil Matius 26 ayat 41 tertulis, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu cobaan di tempat kerja atau di lingkungan pergaulan adalah gosip. Apalagi kalau gosipnya sangat-sangat menarik untuk diperbincangkan. Gosip biasanya berisi tentang hal-hal yang negatif, cerita buruk tentang orang lain, dengan tujuan untuk merendahkan atau mendiskreditkan orang tersebut. Selain gosip, di tempat kerja juga ada banyak godaan-godaan yang lain. Dimanapun kita berada, apakah di tempat studi atau di tempat kerja, dan di tempat-tempat yang lain, dalam lingkungan aktivitas kita perlu selalu untuk berjaga-jaga, sebagaimana yang dinyatakan dalam firman Tuhan ini. Dalam Matius 26 ayat 41 ini tertulis, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Umumnya kita punya niat untuk menjadi orang yang baik, yang sabar, jujur, bisa dipercaya, setia, dapat mengendalikan amarah, dapat menjaga perkataan. Tapi kadangkala ada cobaan atau godaan untuk menjadi gagal dalam niat-niat yang kita sudah tetapkan. Roh kita penurut, dikatakan firman Tuhan ini, tapi daging kita lemah. Dan itu sebabnya kita perlu untuk berjaga-jaga dan berdoa. Bukan berjaga-jaga dan minum kopi, saudara. Biasanya kalau orang mau berjaga-jaga karena ada tugas shift malam, yang dilakukan adalah minum kopi supaya tetap melek dan tidak tidur. Tapi ini bukan bicara soal itu. Berjaga-jaga di sini secara rohani. Kita mengerti situasi, kita kenali dan antisipasi setiap keadaan. Kita berjaga-jaga secara rohani dan bersamaan dengan itu kita berdoa, minta kekuatan dari Tuhan supaya kita dapat mengerjakan apa yang benar seturut dengan kehendak firman Tuhan. Ketika ada godaan untuk bergosip tentang seseorang, mulut kita tahan, hati kita tenangkan, dan bawa itu dalam doa. Tuhan, aku tidak mau bergosip pada hari ini. Tolong aku untuk berkata-kata yang baik. Dan ketika ada godaan-godaan lain di tempat kerja atau dimanapun juga kita berada, hadapi itu dengan doa, minta kekuatan Tuhan, dan kita juga berkomitmen untuk selaras, bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ada di antara kita yang saat ini sudah mulai mengantuk secara rohani, sudah menjelang tertidur secara rohani, dan terbawa arus godaan, mari bangun lagi dan berdoalah. Jadilah kuat selalu di dalam Tuhan yang akan memberikan kita kemenangan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami supaya kami berjaga-jaga dan berdoa dalam menghadapi segala godaan, cobaan dan tantangan yang ada di sekitar kami. Kuatkan kami Tuhan sehingga kami berkemenangan di dalam segala perkara. Terima kasih Tuhan, kami percaya kuasa-Mu menolong kami sehingga kami tidak kalah dengan godaan dosa, tapi kami menang dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.